Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dengan nama anggota kelompok, saya sendiri Yasin Tarangian, Seren Rais, dan juga Fiona Lumawa akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai mata kuliah praktikum keamanan cyber. Di sini pada lab yang pertama, yaitu adalah lab tracing a route atau melacak rute. Di sini bagian pertama untuk memverifikasi konektivitas jaringan menggunakan ping, kemudian melacak rute ke server jarak jauh menggunakan perintah traceroute, dan melacak rute ke server jarak jauh menggunakan alat traceroute berbasis web. Sini pada part yang pertama, kita diminta untuk menjalankan CyberOps. Di sini saya sudah menjalankan dengan username analyze dan juga passwordnya CyberOps. Sini kita akan buka terminal. Dan di sini kita akan mengetikkan ping -c 4 www.cisco.com untuk menguji koneksi ke server. Kita lihat semua paketnya sudah dan diterima tanpa kehilangan dan juga koneksinya berfungsi dengan baik. Sini pada bagian yang kedua, kita akan melacak rute ke server jarak jauh menggunakan traceroute. Di sini di terminal kita diminta untuk menjalankan perintah traceroute cisco.com. Ini outputnya itu menunjukkan untuk setiap hub atau router yang dilalui sebelum mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan simpan hasil traceroute ke file text dengan perintah traceroute tombol. Jika sudah, selanjutnya kita diminta untuk melihat isi file. Di sini kita akan menggunakan perintah get Cisco traceroute text. Bisa kita lihat outputnya di sini sama dengan yang di atas. Selanjutnya di sini kita diminta untuk melakukan traceroute untuk salah satu dari situs berikut dan disimpan hasilnya. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan em, situs yang dari Eropa. Di sini kita akan traceroute. Ini perintah ini akan menampilkan daftar router yang dilewati paket sebelum mencapai server tujuannya.
Nah, sekarang kita akan simpan hasilnya ke dalam file teks dengan printed trace route. Ya, ini kita akan menyimpan, di sini kita tunggu. Jika sudah, di sini kita akan melihat isi filenya menggunakan perintah get by trace route text. Di sini kita bisa lihat hasilnya sama dengan yang sudah kita trace route tadi. Selanjutnya di sini pada bagian yang ketiga, di sini kita akan melacak rute menggunakan alat berbasis web. Di sini kita akan buka browser. Nah, di sini kita diminta untuk pergi ke website monitis.com traceroute. Tapi em, ketika kami coba, web tersebut sudah tidak ada, maka kita akan ganti ke website Browse. Menggunakan website yang ini. Ini kita akan memasukkan alamat Google, bermain Google. Sini hasilnya dikarenakan gambar mapnya ini tidak muncul, mungkin terkendala jaringan. Jadi saya akan menunjukkan yang ada di website saja. Seperti ini dia. Dan sini Ini untuk hub atau route. Di sini hasil trace route menampilkan untuk beberapa hub atau router yang dilalui paket sebelum mencapai tujuan. Nah, di sini interpretasi lokasi geografis berdasarkan IP yang terlihat, yaitu hub yang pertama, yang ini, dengan IP 83136.241, dengan latensinya 0,178 ms. Ini paket pertama kali melewati router di London, London, Inggris. Yang hub kedua yaitu Inggris, yang kemungkinan masih London, dengan IP 169.11.145 dengan latensi 0,212, yang masih berada di jaringan yang sama atau dekat dengan hub yang pertama. Nah, di hop yang ketiga dan keempat, di sini Inggris
atau Eropa dengan IP 172, 172, 255, 193, dan 6 dengan latensi 0.293 dan 0.285. Yang IP ini kemungkinan adalah alamat internal yang tidak dapat dilacak langsung ke lokasi geografis tertentu. Di sini ada hub yang kelima yaitu Eropa yang berkemungkinan di Perancis atau Belanda dengan IP 195.66.224.125 dengan latensinya 0.713. Ini berpindah ke infrastruktur transit yang lebih besar di Eropa. Kemudian hub yang keenam dan ketujuh itu di Amerika Serikat yang berkemungkinan di New York atau Washington DC dengan IP 192.178.97.117 dan 192.178.4681. Paket ini mulai memasuki jaringan transatlantik menuju Amerika Serikat dan hub yang kedelapan dan terakhir yaitu Google Server yang bertempat di Amerika Serikat, kemungkinan di pusat data Google di Amerika Serikat dengan IP 216.58.201.100. Ini paket mencapai tujuan yaitu server Google. Dan sini ada pertanyaan refleksi. Bagaimana perbedaan traceroute dari terminal dibandingkan dengan traceroute berbasis web? Traceroute dari terminal menggunakan jalur yang dipilih oleh SIP lokal, sedangkan traceroute berbasis web menggunakan server traceroute dari penyedia layanan. Kemudian sumber traceroute berasal dari komputer pengguna, sedangkan yang berbasis web berasal dari lokasi server penyedia. Kalau traceroute dari terminal, jalur dan jumlah hub bisa berbeda tergantung SIP, sedangkan yang berbasis web bergantung pada server penyedia. Traceroute dari terminal, latensi bervariasi tergantung rute dan kondisi jaringan, sedangkan yang berbasis web, latensi bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lambat dari traceroute lokal. Selanjutnya kita masuk pada lab pengenalan Wireshark, Introduction to Wireshark. Nah, di sini dapat dilihat ada mini topologi. Jadi, kita masuk pada part 4. Itu kita akan menginstal dan verify the mininet topology. Jadi, pada bagian ini kita akan menjalankan script Python untuk mengatur topologi mininet dalam CyberOps Virtual Machine, dan juga kita akan mencatat alamat IP serta MAC untuk host H1 dan H2. Pertama-tama kita akan verifikasi alamat antarmuka PC kita. Jadi kita akan mulai dari login di virtual machine ini. Di sebelah kiri dapat dilihat kita sudah masuk dengan username analyst dan juga password CyberOps. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua. Kita akan menjalankan script Python untuk menginstal topologi mininet. Pertama-tama kita akan membuka terminal. Lalu kita akan menjalankan perintah seperti berikut. Sudo app.support files script CyberOps Opera.Python. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada langkah yang ketiga, yaitu kita akan mencatat alamat IP dan MAC untuk H1 dan H2.
Mohon maaf, tadi ada typo untuk di atas ini, makanya untuk outputnya muncul seperti ini. Jadi setelah kita memasukkan em, perintah seperti ini, akan terlihat di sini untuk topologinya. Selanjutnya kita masuk pada step yang ketiga, yaitu kita akan masuk pada mencatat alamat IP dan juga MAC untuk H1 dan H2. Jadi di sini kita akan menjalankan perintah H1 terlebih dahulu, lalu bergantian dengan H2. Extern H1, lalu sesudah terbuka not H1-nya, kita mengetik ivconfig di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat nanti kita akan mencatat untuk IP address dan MAC address-nya. Untuk IP address-nya di sini dapat dilihat seperti ini. Kita langsung copy saja. Kita tulis saja sendiri 10.0.0.11. Lalu untuk netmax-nya itu 255, 255, 255. Lalu selanjutnya kita akan masuk di extern H2. Lalu sama kita ketik ivconfig. Lalu kita akan melihat untuk IP address-nya yaitu 10.0.0.12. Lalu subnet max-nya yaitu sama seperti H1. Baik, selanjutnya kita masuk pada part 5. Kita akan menangkap dan menganalisis data ICMP di Wireshark. Jadi pada bagian ini kita akan melakukan ping antara dua host dalam mininet dan juga menangkap permintaan serta browser ICMP di Wireshark. Lalu kita juga akan menganalisis PDU yang tertangkap untuk memahami bagaimana header paket digunakan untuk mentransmisikan data ke tujuan. Jadi untuk step pertama di sini kita akan memeriksa data yang ditangkap pada LAN yang sama. Kita masuk di sini. Pertama-tama kita akan membuka Wireshark di H1. Kita ekstrak H1. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan perintah Wireshark min gtk seperti ini. Di sini dapat dilihat bahwa Wireshark-nya sudah mulai. Selanjutnya, di sini kita akan memilih antar muka ini, lalu kita start. Lalu sesudah itu, selanjutnya kita akan ping dari H1 ke H2. Kita ping. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memastikan bahwa semua pingnya berhasil. Dapat dilihat bahwa 5 nya sudah berhasil. Selanjutnya untuk di Wireshark sini kita klik stop. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan filter untuk menampilkan hanya paket ICMP. Nah, di sini di bidang filter di sini kita akan mengetik ICMP. Baik, seperti ini. Jadi yang muncul di sini hanyalah paket-paket ICMP.
Lalu selanjutnya kita akan meriksa paket ICMP pertama ini. Lalu kita akan memastikan bahwa kolom source di sini untuk yang ICMP pertama dan kolom destination ini dia itu menunjukkan alamat IP H1 dan untuk destination menunjukkan alamat IP2. Seperti yang sudah kita lihat tadi untuk alamat IP H1 yang benar 10.0.0.11 dan untuk IP H2-nya 10.0.0.12. Selanjutnya, kita akan memeriksa alamat MAC dari paket ICMP. Kita klik di sini di Ethernet 2. Lalu selanjutnya kita akan melihat alamat source dan destination-nya. Nah, di sini untuk pada Ethernet 2 dapat dilihat bahwa untuk alamat SRC-nya dapat dilihat di sini dan untuk destination-nya ada di sini. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan juga. Jadi, apakah alamat MAC source cocok dengan antarmuka H1? Jadi, untuk alamat MAC source-nya ini cocok dengan antarmuka H1-nya. Karena seperti yang dapat kita lihat tadi, karena kita menggunakan perintah ivconfig dapat dilihat di situ untuk IP dengan MAC source-nya. Di sini juga ada pertanyaan lagi, jadi apakah alamat MAC destination di Wireshark ini cocok dengan alamat MAC H2? Nah, untuk destination-nya dapat dilihat bahwa sudah cocok dengan alamat MAC H2. Selanjutnya kita masuk pada step 2. Kita akan memeriksa data yang ditangkap oleh LAN jarak jauh. Jadi di terminal sini kita akan ekstern H4. Lalu selanjutnya kita akan ivconfig lagi untuk melihat IP address dan MAC address-nya. Dapat dilihat di sini untuk H4, untuk node H4-nya, untuk IP-nya 172.16.0.40. Kita langsung tulis saja di sini supaya tidak lupa. 172.16.0.40. Lalu selanjutnya untuk MAC address-nya 255.240.0.0. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan mengecek untuk IP address dan MAC address dari R1. Jadi kita ekstern R1, lalu ivconfig, lalu kita akan lihat di sini ada IP address untuk Ethernet 1 dan IP address untuk Ethernet 2. Nah, di sini untuk IP address Ethernet 1 10.0.0.1 dengan untuk Ethernet 2 dari R1 172.16.0. Kita langsung tulis saja di sini. Subnet max-nya yaitu 255.255. Lalu selanjutnya untuk Ethernet 2 ini adalah IP-nya 172.16.0.1. Lalu untuk subnet max-nya 255.24. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan memulai tangkapan paket baru di Wireshark. Jadi di Wireshark sini kita akan memulai untuk capture-nya. Lalu selanjutnya
kita akan kirimkan ping dari H1 ke H4. Ping frekuensi 172.16.0.40. Seperti ini. Lalu kita akan melihat apakah sudah berhasil semuanya. Baik, sudah berhasil. Lalu kita akan meninjau data yang ditangkap di Wireshark. Dari sini kita akan memeriksa alamat IP dan MAC tujuan yang ditemukan dalam Wireshark untuk ping ke host dari jarak jauh. Untuk alamat IP tujuan di sini, dia itu H4. Lalu untuk MAC-nya ini adalah MAC tujuan, alamat MAC dari R1 Eternal 1, karena paket ICMP harus melewati router sebelum mencapai H4. Selanjutnya kita akan menghentikan mininet. Jadi seperti ini. Kita close saja ini. Untuk menghentikan mininet, kita hanya cukup untuk mengklik quit. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membersihkan proses yang digunakan oleh mininet. Di sini kita akan menjalankan perintah sudo mn mensi. Untuk kodenya CyberOps. Lanjut pada lab selanjutnya, yaitu menggunakan Wireshark untuk memeriksa Ethernet frame. Dengan tujuan memeriksa bidang header dalam sebuah frame Ethernet 2 dan menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Di sini kita akan meninjau deskripsi dan panjang bidang header Ethernet 2. Di sini ada preamble dengan 8 byte, destination address dengan 6 byte, source address dengan 6 byte, frame type 2 byte, data 46 sampai 150 byte, dan frame check sequence 4 byte. Sini pada langkah yang kedua kita memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Di sini dalam tangkapan Wireshark menunjukkan paket yang dihasilkan oleh perintah ping dari PC host ke gateway default. Filter diterapkan untuk menampilkan ARP dan ICMP. Diawali dengan ARP request untuk mencari alamat MAC gateway, dilanjutkan dengan 4 permintaan ping dan juga balasannya. Ini pada langkah yang ketiga, kita akan memeriksa isi header Ethernet 2 dalam permintaan ARP. Pada tabel di bawah ini menampilkan frame per header Ethernet 2. Sini pada preamble yang tidak ditampilkan value-nya itu berisi bit sinkronisasi untuk perangkat keras NIC. Kemudian destination address dengan nilai broadcast, alamat tujuan layer 2 bisa unicast atau broadcast. Kemudian source address dengan nilai ini adalah alamat MAC perangkat pengirim. Kemudian frame type yang ini di sini menunjukkan jenis protokol lapisan atas. Pada data dengan value ARP, sini berisi protokol lapisan atas yang dienkapsulasi. Kemudian VCS yang tidak ditampilkan value-nya digunakan untuk mendeteksi kesalahan selama transmisi. Sini ada pertanyaan, apa yang signifikan dari isi bidang alamat tujuan? Alamat tujuan dalam frame ini adalah yang ini, yang berarti adalah broadcast. Semua perangkat dalam jaringan lokal akan menerima frame ini dan memeriksanya untuk melihat apakah mereka perlu merespon. Pertanyaan yang kedua, mengapa PC mengirimkan ARP broadcast sebelum mengirim permintaan ping pertama? PC tidak mengetahui alamat MAC dari gateway default, hanya mengetahui alamat IP-nya.
PC mengirimkan paket ARP broadcast untuk meminta alamat MAC yang sesuai dengan alamat IP gateway. Setelah mendapatkan respon ARP yang berisi alamat MAC gateway, PC dapat mengirim permintaan ping menggunakan alamat MAC tujuan yang benar. Pertanyaan selanjutnya, apa alamat MAC sumber dalam frame pertama? Alamat MAC sumbernya adalah yang ini. Selanjutnya, apa ID vendor dari NIC sumber? ID vendor dari NIC sumber adalah yang ini, F48C aplikasi unik yang diberikan kepada produsen Network Interface Card atau NIC. Selanjutnya, bagian mana dari alamat MAC yang merupakan OWI? Terdiri dari 3 oktet pertama dari alamat MAC, yaitu yang ini. F48C50. Apa nomor seri NIC sumber? Nomor seri NIC-nya adalah ini 62626D. Ini adalah 3 oktet terakhir dari alamat MAC. Selanjutnya pada part yang ketujuh, analisis frame Ethernet. Di sini kita sudah login dengan username analyze dan juga password CyberOps. Di sini kita akan buka terminal. Kita akan menjalankan mininet dengan perintah sudo dan isi passwordnya CyberOps. Sudah masuk pada mininetnya. Sini selanjutnya kita akan buka terminal H3. Selanjutnya di sini kita akan menjalankan perintah ipconfig. Ini untuk alamat IP H3-nya. Ini. Nah, di sini untuk IP address-nya yaitu 10 13. Kemudian MAC address-nya nah, selanjutnya kita akan periksa default get. Kita akan jalankan perintah netstat. Ini ada pertanyaan, apa IP gateway default untuk H3? Jawabannya yang ini. 10.0.0. Lalu kita akan hentikan penangkapan paket di Wireshark. Selanjutnya, filter Wireshark untuk menampilkan lalu lintas ICMP. Sini di filter kita akan mengetik ICMP.
Selanjutnya, pada step yang kelima, kita akan memeriksa permintaan echo pertama di Wireshark. Ini ada pertanyaan, apa alamat MAC dari NICPC? Alamatnya yaitu yang ini. Selanjutnya, apa alamat MAC dari default gateway-nya, yaitu yang destination yang ini. Selanjutnya pertanyaannya, apa jenis frame yang ditampilkan? Jenis frame-nya yaitu yang Ethernet 2. Lalu apa alamat IP sumbernya? Kita bisa lihat di sini, Internet Protocol version 4 dengan sumbernya yang ini. Apa IP tujuannya yang ini. Selanjutnya, di sini pada bagian F, kita lihat di sini untuk echo-nya, echo reply dengan datanya ini. Di sini ada pertanyaan perangkat dan alamat MAC mana yang ditampilkan sebagai alamat tujuan. Mm-mm. Selanjutnya, pada langkah yang ketujuh, kita akan mulai tangkap paket baru dan ping jaringan jarak jauh. Di sini kita akan start capture, lalu continue without saving. Lalu kita kembali ke H3, dan sini kita akan menjalankan ping. Sudah berhasil, di sini kita akan stop. Nah, ini di sini pertanyaannya yang source-nya yang ini, kemudian destination-nya yang ini. Baru ada pertanyaan mengapa alamat IP tujuan berubah tetapi alamat MAC tujuan tetap sama, karena komunikasi dalam jaringan lokal menggunakan alamat MAC untuk menentukan perangkat tujuan. Di sini ada pertanyaan refleksi, Wireshark tidak menampilkan bidang preamble dari header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Preamble terdiri dari 7 byte pola binar yang digunakan untuk sinkronisasi antara pengirim dan penerima sebelum data frame dikirim. Kita lanjut ke lab selanjutnya. Lab menggunakan Wireshark untuk mengamati TCP three-way handshake. Di sini kita masuk ke bab yang ke-8, menyiapkan host untuk menangkap lalu lintas. Kita sudah login terlebih dahulu, dan sekarang kita akan menjalankan mininet di terminal. Kita masukkan perintah sudo lab.support.files script cyberops topo.py. Kita masukkan passwordnya cyberops. Sudah masuk, dan sekarang kita akan mulai host H1 dan H4 di mininet. Kita menggunakan extern H1.
Di sini kita akan masukkan lagi yang Exter 4 dulu. Dan pada H4 ini kita akan jalankan server. Kita menggunakan ini perintahnya home, analyst, app.support.files, scripts, rec underscore server underscore start dot sh. Lalu kita akan jalankan browser web di H1. Kita menggunakan perintah Firefox. Lalu kita akan mulai sesi tcpdump pada terminal Node H1 dan menyimpan outputnya ke file. Di sini kita masukkan perintah tcpdump -i H1 at 0 p c 50 -w home capture.ap. Dan selanjutnya kita akan buka Firefox-nya dan mengunjungi alamat 172.16.040. Selanjutnya pada part yang ke-9 kita akan menganalisis paket menggunakan Wireshark. Di sini pada langkah yang pertama kita akan menerapkan filter ke hasil tangkapan. Kita akan membuka Wireshark-nya pada Node H1. Kita masuk kembali di Extern H1. Kita masukkan Wireshark. Seketika. Lalu sekarang kita akan membuka file hasil dari tangkapan tadi. Kita ke file, lalu open. Lalu kita pilih ke home, lalu analysis, lalu capture PHP ini. Lalu kita akan buka. Lalu kita akan melakukan filter TCP untuk melihat lalu lintas TCP. Lalu selanjutnya pada langkah yang kedua, kita akan periksa informasi dalam paket. Di sini kita periksa paket pertama. Kita klik pertama ini, lalu kita klik panah di Transmission Control Protocol untuk melihat informasi TCP. Ini. Lalu di sini ada pertanyaan. Nomor port sumber TCP-nya ini 51230. Lalu bagaimana mengklasifikasikan port sumber? Jawabannya portnya dinamis. Lalu nomor port tujuan TCP di sini ini 443. Dan bagaimana mengklasifikasikan port tujuan? Port well known di sini port tetap untuk layanan. Lalu flag yang diatur dalam paket ini jawabannya. Lalu nomor urutan relatif yang ditetapkan di sini ini 0. Karena ini adalah permintaan koneksi yang pertama. Lalu kita akan periksa paket yang kedua.
Kita periksa source portnya dan destination portnya. Ini ada 51232 dan 443. Lalu fraktur dalam paket ini masih sama SYN. Dan untuk nomor urutan relatifnya 0, mesti 0. Lalu kita akan melihat paket yang ketiga. Di sini kita akan konfirmasi kliennya. Kita lihat flag yang diatur. Ini SYN. Lalu nomor urutan relatifnya nol. Lalu nomor acknowledgement-nya yang relatif tetap 0. Dan apa yang terjadi handshake selesai, setelah three-way handshake selesai, komunikasi TCP dimulai antara klien dan server. Dan kini PC dapat mengirimkan permintaan HTTP ke server, dan server akan mengirimkan respons HTTP. Lalu selanjutnya kita masuk ke part yang ke-10, melihat paket menggunakan TCP dump. Di sini kita akan membuka jendela yang baru, terminal yang baru, kita masukkan perintah man TCP dump. Ini untuk outputnya. Dan ada pertanyaan di sini, apa yang dilakukan opsi R ini digunakan untuk membaca paket dari file yang telah direkam sebelumnya, bukan dari antarmuka jaringan secara langsung. Lalu kita akan membuka file capture.pcap yang tadi sudah ada untuk melihat 3 paket TCP pertama yang telah ditangkap. Di sini kita akan menjalankan perintah TCP dan kita akan menjalankan perintah TCP dump r home analyst capture dot pcap tcp c3. Lalu kita akan hentikan mininet. Kita akan buka tempat mininet dijalankan. Kita masuk menggunakan sudo Polis. Lihat. Support script saya. Oh, ternyata iya. Baik. Lalu sudah masuk di mininet, lalu kita quit. Dan sekarang kita akan membersihkan proses yang dijalankan oleh mininet dengan cara sudo mn-d. Lalu di sini ada pertanyaan refleksi. Sebutkan 3 filter yang berguna bagi seorang administrator jaringan. Jawabannya yang pertama TCP report sama dengan 980 yang menampilkan semua paket yang menggunakan port HTTP 80. Lalu IP SRC atau IP source 192.168.11 menampilkan semua paket yang berasal dari IP tertentu, dan http.request menampilkan semua permintaan HTTP yang dikirim oleh klien ke server. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara lain
Wireshark dapat digunakan dalam jaringan produksi? Jawaban yang pertama, pemantauan keamanan Wireshark dapat digunakan untuk mendeteksi serangan jaringan seperti man in the middle atau denial of service. Lalu troubleshooting koneksi yang membantu administrator dalam mendiagnosis dan memperbaiki masalah jaringan seperti latensi tinggi atau paket loss. Lalu yang terakhir, analisis kinerja jaringan, memantau bandwidth, jitter, dan delay dalam jaringan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi antar perangkat. Selanjutnya, menjelajahi Nmap. Di sini kita akan masuk ke terminal. Kita akan buka membuka manual Nmap dengan cara man Nmap. Lalu di sini ada pertanyaan, apa itu Nmap? Nmap itu merupakan network mapper yang merupakan alat sumber terbuka untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan. Dan untuk apa Nmap digunakan? Yang pertama, menemukan host dan layanan di jaringan. Kedua, mendeteksi sistem operasi dan versi perangkat lunak. Ketiga, melakukan audit keamanan dan mengidentifikasi port yang terbuka. Keempat, membantu administrator jaringan dalam pemantauan dan troubleshooting. Lalu, selanjutnya kita akan em, gulir ke bawah secara manual dan kita akan ketik slash example, lalu enter, dan kita akan cari contoh perintah Nmap ini. Lalu di sini ada pertanyaan juga. Apa perintah Nmap dalam contoh yang pertama? Di sini jawabannya merupakan nmap scanme.nmap.org. Lalu selanjutnya, apa fungsi switch strip A? Switch strip A ini berfungsi mengaktifkan deteksi sistem operasi, versi layanan, script Nmap, dan traceroute. Lalu, apa fungsi dari switch strip T4? Berfungsi mengatur kecepatan pemindaian ke mode agresif yang lebih cepat dari mode default. Lalu, part selanjutnya akan memindai port yang terbuka. Di sini kita akan menjalankan perintah nmap nsa T4 T4 localhost. Ada typo. Sekali lagi ini skip. Dan sambil menunggu, ini di sini ada pertanyaan. Port dan layanan apa yang terbuka? Di sini ada FTP yang terbuka. Lalu ini ada SSH dan juga HTTP. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa yang menyediakan layanan pada port yang terbuka? Di sini FTP, PSFTPD 208, SSH, SSH 7.4, Telnet, OpenWall, atau Linux Telnet, dan HTTP Nginx 1.12. Dan selanjutnya, sistem operasi apa yang digunakan? Di sini menggunakan sistem operasi Linux.
Lalu selanjutnya masuk ke yang kedua akan memindai jaringan lokal. Di sini kita akan gunakan perintah config untuk melihat alamat IP dan subnet mask. Config. Pertanyaannya alamat IP dan subnet masknya apa? Di sini alamat IP-nya ini 10.02.15 dan subnet masknya 25.25.25.25.25.25.25.0. Dan selanjutnya kita akan menjalankan perintah nmap minus a minus t 4.192.168.1.0. Di sini kita akan menemukan host lain yang ada di jaringan yang sama. Dan sambil menunggu ada pertanyaan berapa banyak host yang aktif. Kita lihat. Pertanyaan selanjutnya juga ada IP address host lain itu dan layanan apa juga yang tersedia. Untuk jawabannya akan di outputnya. Bisa dilihat bahwa untuk host yang aktif di sini ada 0 dan IP address karena tidak ada host di sini tidak ada juga IP address host lain dan layanan lain yang tersedia. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tugas 3 ini memindai server jarak jauh. Di sini kita akan membuka browser. Kita akan kunjungi scanme.nmap.org. Di sini ada pertanyaan, apa tujuan dari situs ini? Situs ini merupakan target resmi yang disediakan oleh tim Nmap untuk pengujian perintah Nmap. Mungkin ada sedikit kendala jaring. Kita akan membuka terminal. Ini sudah terbuka. Kita akan buka terminal. Di sini kita masukkan perintah nmap a scanme.nmap.org. Baik, kita akan tunggu. Di sini bisa dilihat ada pertanyaan port dan layanan apa yang terbuka. Ini ada 22 TCP, 80 TCP, 9929 TCP, 3137 TCP. Dan di sini port dan layanan apa yang difilter. Eh, Port dan layanan yang difilter itu ini tidak ditampilkan untuk
port yang difilter, dan selanjutnya alamat IP servernya apa? Ini 4533325156. Dan sistem operasi apa yang digunakan? Ini Linux. Lalu ada pertanyaan di sini untuk reflection. Bagaimana Nmap membantu keamanan jaringan? Yang pertama, membantu administrator jaringan mengidentifikasi port terbuka dan layanan yang berjalan, lalu digunakan untuk audit keamanan guna mendeteksi kelemahan sebelum dieksploitasi peretas, lalu memudahkan troubleshooting jaringan dan optimasi layanan. Lalu bagaimana Nmap bisa digunakan sebagai alat jahat oleh penyerang? Yang pertama, dapat digunakan untuk memetakan jaringan target sebelum serangan, bisa menemukan layanan rentan atau tidak terlindungi, dan yang terakhir, memfasilitasi footprinting langkah awal dalam serangan cyber. Kita masuk pada lab using Wireshark to examine audio DP DNS capture. Kita langsung masuk saja pada part 13 di sini, di mana kita akan merekam informasi konfigurasi IP dari virtual machine. Nah, di sini ada beberapa kolom yang kosong. Jadi nanti kita akan mencari IP address, MAC address, default gateway IP address, dan server IP address-nya. Kita masuk pada bagian A, kita akan open terminal pertama di virtual machine. Lalu kita akan ketik ipconfig. Dari sini kita dapat informasi untuk IP address-nya. Kita isi saja. Dan ini MAC address-nya. Selanjutnya, kita menggunakan perintah ini. Lalu kita dari sini dapat untuk name servernya ada 8844209165200235 ada 2. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan perintah nestadmin R ini. Dan sini kita juga mendapat informasi untuk outputnya, yaitu destination defaultnya, gateway, gainmax, dan lain-lain. Oke, masuk pada part 14. Itu kita akan menggunakan Wireshark untuk menangkap paket DNS. Langkah-langkahnya di sini mulai dari A, kita masuk di Wireshark. Sudah Wireshark min GTK. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk Wireshark-nya. Selanjutnya kita akan mencari ke LSD. Setelah itu, kita akan membuka web browser. Lalu kita akan mengunjungi halaman Google. Nah, di sini nanti sesuai halaman Google-nya terbuka, kita akan menghentikan untuk webnya. Kita tunggu terlebih dahulu sampai Google-nya terbuka. Selanjutnya di Wireshark sini kita akan menghentikannya. Penjujuran. Sesudah halaman Google-nya terbuka, kita akan menghentikan untuk proses capture-nya. Selanjutnya kita masuk pada part 15, yaitu Analyze Capture DNS or UDP paket. Nah, di sini untuk di Wireshark Windows-nya sini kita, nah ini nantinya
akan memfilter untuk paket-paket DNS-nya. Lalu sesudah itu kita akan mencari untuk em, yang memiliki standar query A www.google. Kita akan cari di sini. Oh, ini sudah terlihat. Oke. Selanjutnya kita akan memeriksa paket query DNS-nya. Di sini kita akan melihat untuk IP address dari virtual machine-nya. Jadi untuk IP address-nya yaitu 10.02.15. Untuk MAC address-nya ini di sini. Selanjutnya untuk default gateway-nya dapat dilihat di sini. Dan untuk MAC address dari default gateway-nya di sini. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah IP sumber sama dengan di bagian satu? Jawabannya iya. Apakah IP tujuan sama dengan default gateway yang dicatat di bagian satu? Ya. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu kita memeriksa paket respons DNS. Jadi sebelum kita lanjut pada step 3, mohon maaf ada yang terlewat. Jadi di sini kita akan mengisi frame size dan lain-lain. Ini frame size-nya dapat dilihat di sebelah sini, dia frame 5, 85 bytes. Lalu untuk source MAC-nya di sini, untuk destination address-nya yang di sini, untuk source port-nya dapat dilihat di bagian sini. Source port-nya ini dan sini ini. Oke, kita lanjut saja. Part 3 di step 3, yaitu memeriksa paket respon DNS dan destination MAC address. Untuk source address-nya seperti yang tadi saya tunjukkan ini. Lalu untuk destination MAC address-nya juga yang ini. Dan destination port-nya yang ini. Oke, selanjutnya di atas ini ada pertanyaan, yaitu apa yang terjadi pada peran sumber dan tujuan untuk virtual machine dan default gateway. Jadi pertama-tama pada query DNS, virtual machine-nya ini adalah sumber dan default gateway-nya ini adalah tujuan. Sedangkan pada respon DNS-nya, gateway ini adalah sumbernya dan virtual machine-nya ini adalah tujuannya. Kita lanjut pada pertanyaan refleksi, di mana pertanyaannya itu apa manfaat menggunakan UDP dibandingkan TCP sebagai protokol transportasi untuk DNS. Manfaatnya itu ada beberapa. Yang pasti dia lebih cepat, lebih ringan, dan juga cocok untuk DNS. Karena permintaan DNS ini lebih sangat sehingga untuk reliability. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ke-17 untuk mengidentifikasi bidang header UDP dan operasi menggunakan Wireshark dalam capture sesi TFTP. Kita masuk pada langkah yang pertama untuk memulai net dan layanan TFTPD. Di sini kita buka terminalnya, kita ketik sudo labsport.files scripts cyberops underscore topo dot p. Salah lagi.
Sudah masuk ke mininetnya dan kita akan membuka em, jalankan H1-nya dan juga H2 di terminal ini menggunakan Xterm H1. Setelah terbuka, di sini kita akan menjalankan server TFTPD pada terminal H1, home, analis, lab.support.file, scripts, start, underscore tftpd dot sh. Sudah, dan selanjutnya kita akan membuat file untuk transfer TFTP. Di sini kita akan membuat file teks pada terminal H1 di folder srv tftp. Di sini kita masukkan echo underscore this file contains my tftp data. Titik. Itu my underscore tftp underscore data. Ini sekarang kita akan memverifikasi kalau file telah dibuat dengan menggunakan get srv tftp my tftp data. Bisa dilihat bahwa isi filenya telah dibuat. This file contains my tftp data. Dan sekarang em, kita akan membuat file kosong dengan nama yang sama, tapi di H2 kita buka Xterm H2. Kita masukkan touch my tftp data. Dan sekarang langkah yang ketiga, kita akan menangkap sesi TFTP di Wireshark. Di sini kita akan menjalankan Wireshark-nya di H1 dengan menggunakan Wireshark GTK dan baik, sudah masuk. Dan selanjutnya pada menu edit kita akan pilih preference. Lalu kita akan klik tanda panah untuk memperluas protocols. Lalu kita akan pilih UDP. Lalu UDP UDP. Lalu kita akan centang kotak date, the UDP, check sum if possible. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita akan mulai penangkapan paket di antarmuka H1 etnol ini. Lalu kita akan memulainya. Kita start. Dan kita akan memulai sesi TFTP dari H2 ke server TFTP di H1 dengan menggunakan dari server 2 ke server 1.
kita menggunakan perintah TFTP 10.0.0.11 -c get my TFTP data. Lalu selanjutnya kita akan menghentikan penangkapan di Wireshark-nya. Kita hentikan. Tapi sebelumnya kita atur filter ke TFTP. Ini sekarang kita akan jawab pertanyaan informasi dari datagram UDP pertama di Wireshark. Di sini untuk alamat IP sumbernya ini bisa 10.012 dan untuk destination IP address-nya 10.011. Lalu nomor port sumbernya ini source port 43745. Lalu destination port number-nya 69. Lalu UDP message length-nya 32. Lalu UDP checksum-nya ini 0 kali 302C. Lalu kita menjawab pertanyaan bagaimana UDP memverifikasi integritas datagram. UDP menggunakan checksum yang merupakan nilai hash berdasarkan isi pesan. Jika checksum yang diterima tidak sesuai dengan yang dihitung ulang oleh penerima, maka data itu dianggap rusak. Lalu pertanyaan selanjutnya, informasi dari datagram UDP pertama yang dikirim oleh server TFTP. Untuk source IP address-nya ini bisa dilihat, lalu destination-nya, lalu nomor port sumbernya, ini source portnya 43745, destination, dan length, dan juga checksum-nya. Lalu di sini ada pertanyaan juga, mengapa checksum ada UDP salah? Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh UDP checksum offload, yaitu fitur pada beberapa kartu jaringan yang mengizinkan perhitungan checksum dilakukan di perangkat keras, bukan di sistem operasi. Wireshark mungkin menampilkan checksum yang salah karena belum dihitung oleh perangkat keras. Lalu, di sini kita masuk pada langkah yang keempat. Di sini ada kita akan keluar dari mininet-nya. Dengan cara quick. Sudah keluar, lalu kita akan em, proses membersihkan mininet dengan menggunakan sudo mn-c cyber. Lalu di sini ada pertanyaan refleksi. Bagaimana TCP mengelola komunikasi secara berbeda dibandingkan UDP? TCP itu merupakan protokol berbasis koneksi yang andal, yang menggunakan handshake 3 langkah untuk membangun koneksi sebelum data dikirim, memastikan paket dikirim sudah hilang dan ditata dalam urutan yang benar. Lalu UDP merupakan protokol tanpa koneksi yang tidak andal, tidak memiliki mekanisme pengiriman ulang paket yang hilang, lebih cepat tetapi tidak menjamin integritas data secara penuh. Dan untuk penggunaannya, TCP digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti HTTP, FTP, dan email. Dan UDP digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan latensi rendah. Kita masuk pada lab selanjutnya, yaitu menggunakan sini pada part yang ke-18. Kita akan menangkap dan melihat lalu lintas HTTP. Pada step 1 kita kita diminta untuk buka virtual machine. Sini sudah. Lalu kita buka terminal dan kita jalankan perintah
if config. Oke, selanjutnya di sini IP yang ditampilkan ada ini dan juga ini 10.0.2.15 dan 255.255.255. Sini step kedua, kita akan menangkap lalu lintas HTTP, kita akan menjalankan perintah sudo cpdum kita tunggu. Di sini kita akan login dengan username admin dan passwordnya admin. Oke. Kalau sudah, di sini kita akan keluar, kita akan close. Lalu kita kembali ke terminal dan kita tekan Ctrl plus C untuk menghentikan proses TCP dump. Sudah berhasil. Di sini pada step yang ketiga kita akan melihat hasil tangkapan HTTP. Ke folder home. File ini kita buka di Wireshark. Sini di filter kita akan cari HTTP. Kita cari kita cari ini. Oke. Jadi, lalu kita perluas itu yang ini, kemudian kita perbesar bagian ini HTML long form URL ini
Perhatikan data yang dikirim. Antarmuka jaringan yang mungkin ditampilkan itu INP 0S3 dengan IP-nya 192.168.1.10 dan juga LO itu loopback dengan IP 127.0.0.1. Lalu dua informasi yang ditampilkan dalam post request yaitu ada ini username admin dan juga password admin. Kita akan masuk pada bagian 19, capture and view HTTPS traffic. Di bagian step yang pertama ini kita akan memulai TCP dump di dalam terminal. Karena tadi kita memulai untuk HTTP, kita di sini akan memulai untuk HTTPS-nya. Untuk perintahnya kurang lebihnya sama. Sudo TCP dump min i inp 0s3 min s min 0 min w https dump backup. Passwordnya CyberOps. Nah, selanjutnya kita akan buka web browser. Kita akan membuka www.netaket.com. Ini kita tunggu sampai terbuka. Nanti di dalam Netaket kita akan login. Nah, sebelumnya ada di sini pertanyaan, what do you notice about the website URL? Kita tunggu saja sampai websitenya terbuka. Selanjutnya sesudah websitenya sudah terbuka, di sini kita akan login. Di sini saya akan mencoba login memakai email saya dan saya akan mengisi passwordnya. Seperti ini. Selanjutnya nanti jika sudah masuk, kita akan em, close. Oke, kita akan langsung close saja. Nah, selanjutnya di bagian terminal sini kita cek RLC. Oke, kita masuk pada step kedua. Untuk step kedua, kita akan melihat hasil tangkapan dari HTTPS yang tadi. Nah, jadi pertama-tama untuk melihatnya, kita akan membuka file system di analis ini. Lalu kita akan membuka untuk HTTPS dump.backup. Oke. Nah, nanti jika sudah terbuka seperti ini, kita akan memfilter. Kita akan saring untuk HTTPS-nya berdasarkan port 443. Kita akan masukkan di sini tcp.port sama dengan 443. Lalu kita akan apply. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya, kita akan menelusuri berbagai pesan yang sudah ada di sini, yang sudah tersaring. Kita akan memilih salah satu pesan dengan info application data. Contohnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di jendela yang di bawah sini kita pesannya akan ditampilkan dan di bagian di sini ada pertanyaan apa yang menggantikan bagian HTTP yang ada di file tangkapan sebelumnya. Jadi untuk
bagian HTTP yang sekarang itu telah digantikan oleh data terenkripsi. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat informasi seperti username dan password. Selanjutnya, bagian E kita akan melihat secure socket layer di sini. Kita klik bagian encrypt data application. Nah, di sini bagian F ada pertanyaan, apakah data aplikasi dalam format plain text itu dapat dibaca? Jadi dalam formatnya di sini dapat dilihat bahwa datanya sekarang tidak dapat dibaca karena sudah terenkripsi. Oke, kita akan close. Nah, kita masuk pada pertanyaan refleksi, yaitu apa keuntungan menggunakan HTTPS dibandingkan HTTP yang tadi? Jadi, seperti yang dapat kita lihat barusan, jadi HTTPS ini menginskripsi data yang dikirim di antara pengguna dan juga servernya, sehingga dia lebih aman terhadap serangan penyadap atau eavesdropping dan juga em, dari man in the middle, dari serangan-serangan cyber yang lainnya. Juga ada pertanyaan yang kedua, yaitu em, apakah semua situs web yang menggunakan HTTPS dapat dianggap terpercaya? Jadi tidak semua situs yang menggunakan HTTPS dapat dipercaya karena meskipun HTTPS ini menginskripsi komunikasi, dia bukan berarti situs tersebut aman atau dapat dipercaya juga. Penyerang juga dapat menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas berbahaya seperti phishing atau malware. Pengguna juga tetap perlu untuk memverifikasi bahwa situs tersebut sah. Misalnya, kita bisa memeriksa sertifikat SSL-nya atau URL-nya yang benar, dan juga kita dapat menghindari untuk mengklik tautan yang mencurigakan.